Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ladies and gentlemen. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi apa saja yang ada dalam teori bahasa dan otomata. Mari kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Denaya Ferrari Noval Agatra dengan NIM C2C021047 dari kelas reguler B. Sekarang saya semester 4 dalam program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan menjelaskan tentang implementasi pumping lemma, relasi ekuivalensi dan otomata minimal, context-free grammars, dan terakhir Chomsky normal form. Langkah pertama yaitu memilih bahasa yang ingin kita uji. Buktikan bahwa bahasa liter ANBNN0 bukanlah bahasa konteks bebas. Langkah kedua adalah mengasumsikan bahwa bahasa tersebut adalah konteks bebas. Dalam hal ini, kita akan mengasumsikan bahwa liter adalah bahasa konteks bebas dengan menggunakan pumping lemma. Langkah ketiga adalah memilih sebuah string W dalam bahasa liter yang panjangnya minimal atau setidaknya sama dengan pumping length. Dalam kasus ini, kita akan memilih WANBN, di mana N adalah pumping length yang ditentukan. Langkah keempat adalah membagi string W menjadi beberapa bagian, yaitu UFSIS, dengan memenuhi beberapa sifat. Pertama, panjang V dan Y harus lebih dari 0. Kedua, panjang UFSI tidak melebihi nilai pumping length N. Mari kita lihat contoh penerapan langkah keempat. Misalkan kita memilih UAK, VA liter, XAM, YAP, dan ZA, NKLMP, BN, di manakah liter, M, dan P adalah bilangan bulat positif yang memenuhi sifat sebelumnya. Selanjutnya, langkah kelima adalah memeriksa apakah semua string yang dihasilkan dengan memperpanjang atau memendekkan V dan Y tetap berada dalam bahasa liter. Dalam contoh kita mempertimbangkan string UV2XY2Z. Setelah memperpanjang V dan Y, string ini menjadi A, kali M, P, 2 liter, A, M, 2P, A, NKLMP, BN. Namun, ketika kita memeriksa string ini, kita menemukan bahwa jumlah A dan B tidak lagi sama. Jumlah A menjadi lebih banyak daripada B, karena komponen V dan Y mempengaruhi jumlah A dalam string. Hal ini menunjukkan bahwa ada setidaknya satu string, yaitu UV2XY2Z, yang tidak memenuhi sifat bahasa liter, yaitu jumlah A dan B yang sama. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa liter bukanlah bahasa konteks bebas. Dalam kesimpulannya, melalui implementasi langkah demi langkah dari pumping lemma, kita dapat membuktikan ketidakkonteks bebasan suatu bahasa. Dalam contoh kita berhasil membuktikan bahwa bahasa liter ANBNN0 bukanlah bahasa konteks bebas. Selanjutnya relasi ekuivalensi dan otomata minimal, langsung ke langkah 1 yaitu pembuatan tabel transisi untuk otomata deterministik. Tabel ini akan menunjukkan keadaan-keadaan otomata dan bagaimana otomata tersebut berpindah ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diberikan. Berikut adalah tabel transisi untuk otomata deterministik bahasa regular WW dimulai dan diakhiri dengan A. Dalam tabel ini, keadaan awal adalah Q0, dan ketika menerima input A, otomata berpindah ke keadaan Q1. Namun, jika menerima input B, otomata berpindah ke keadaan Q2. Keadaan-keadaan lainnya juga memiliki transisi yang sesuai berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya, mari kita lihat diagram transisi untuk otomata deterministik ini. Diagram transisi akan memberikan gambaran visual tentang bagaimana otomata berpindah antar keadaan berdasarkan input yang diberikan. Berikut adalah diagram transisi untuk otomata deterministik bahasa regular WW dimulai dan diakhiri dengan A. Selanjutnya, mari kita tentukan keadaan-keadaan yang dapat dihapus dalam otomata ini. Kemudian, kita perlu mengidentifikasi keadaan-keadaan yang setara dalam otomata ini. Dalam otomata ini, keadaan Q2, Q3, dan Q0, Q4 adalah keadaan-keadaan yang setara. Selanjutnya, kita akan menggunakan tabel partisi untuk mengelompokkan keadaan-keadaan otomata menjadi grup-grup ekuivalen. Dalam otomata ini, terdapat 3 grup ekuivalen yang dihasilkan, yaitu grup 0, grup 1, dan grup 2. Tabel partisi akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya, kita akan menggunakan grup-grup ekuivalen yang telah kita identifikasi untuk membuat tabel transisi otomata minimal.
Dalam otomata minimal ini, setiap grup ekuivalen akan menjadi satu keadaan baru. Terakhir, mari kita lihat diagram transisi untuk otomata minimal ini. Diagram ini akan memberikan representasi visual yang lebih sederhana dan terstruktur tentang otomata yang telah kita buat. Selanjutnya, implementasi CFG, Context Free Grammar, merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan kalimat dalam bahasa tertentu berdasarkan aturan sintaks. CFG terdiri dari aturan-aturan yang menentukan bagaimana elemen-elemen sintaktis dapat digabungkan untuk membentuk kalimat yang valid. Contoh CFG sederhana yang telah disebutkan meliputi aturan-aturan seperti S, NP VP, NP, DITN, VP, VNP, DIT, seekor, dua ekor, tiga ekor, N, anjing, kucing, tikus, dan V, mengejar, menggigit, memakan. Dengan menggunakan aturan CFG tersebut, kita dapat menghasilkan berbagai kalimat yang sesuai, seperti, seekor anjing mengejar dua ekor kucing memakan seekor anjing, dan tiga ekor tikus menggigit seekor anjing. Implementasi CFG memiliki beragam aplikasi dalam pengembangan sistem pengenalan bahasa alami, algoritma parsing, dan sistem generasi bahasa. Berikut contoh pohon sintaks dari kalimat, seekor anjing mengejar dua ekor kucing. Yang terakhir, implementasi dari Chomsky Normal Form, CNF. CNF digunakan untuk mempermudah dan mempercepat beberapa algoritma untuk CFG, seperti CK, algoritma keanggotaan, bottom-up parser, dan lain-lain. Setiap CFG dapat diubah menjadi CNF yang setara dengan menggunakan beberapa transformasi sederhana. Berikut beberapa contoh implementasi CNF. S, up CDF GHAA BC DF GHI BB CDF GHI JCC DF GHI JKDD F GHI JKLEE F GHI JKLMFF GHI JKLMNGG HI JKLM NOHH I JKLM NOPII JKLM NOPEKI JJ KLM NOPQ RKK LM NOPEKI RS liter. CNF ini dapat menghasilkan kalimat seperti Wabef Gijkelnorsist Wex Dijkelnop Chef Gijkelnop Kiwef Gijomnopersuk. CNF ini memiliki 26 non-terminal dan 26 terminal, dan setiap non-terminal dapat menghasilkan dua non-terminal atau satu terminal. CNF ini juga memiliki sifat siklik, yaitu setiap non-terminal dapat menghasilkan dirinya sendiri melalui beberapa langkah produksi. Misalnya, A dapat menghasilkan A melalui A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, NO, P, Q, R, S, TU, V, W, X, Y, Z, A, A. Dalam presentasi ini, kita telah melihat bagaimana teori bahasa dan otomata memiliki peran krusial dalam memahami konsep-konsep penting seperti pumping lemma, relasi ekuivalensi dan otomata minimal, context free grammars, dan Chomsky normal form. Dengan mengimplementasikan dan mempelajari teori ini, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang struktur bahasa dan kompleksitas komputasi. Terlebih lagi, pemahaman yang mendalam tentang topik-topik ini memungkinkan kita untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengembangan sistem otomatisasi yang lebih efisien dan terstruktur. Dengan demikian, implementasi teori bahasa dan otomata memberikan fondasi yang kuat bagi studi lebih lanjut dalam bidang ini serta memungkinkan kita untuk mencapai solusi yang inovatif dalam pengolahan bahasa alami dan komputasi teoritis. Terima kasih telah menyimak presentasi ini, dan semoga informasi yang telah disajikan dapat bermanfaat dalam perjalanan akademik.